Sejuta fadilah zikir lafaz Allah 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 ketika sedang hubungan suami istri. Tetapi dengan syarat zikirnya cukup di dalam hati. Karena kalau zikirnya diucapkan di lesan, di mulut, maka hukumnya makruh. Jadi hukumnya makruh kalau zikirnya dilesankan. Oleh sebab itulah tatkala kita hubungan suami istri, kemudian zikir lafaz Allah 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 sesuai dengan detak jantung kita. Detak jantung kita menzikirkan lafaz Allah 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 Allah. Nah, jantung kita ini kan memompa darah ke seluruh tubuh. Detaknya itu ya dek 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 begitu. Nah, hati kita tatkala detak jantung itu melafadzkan lafaz Allah, mengucapkan lafaz Allah 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 terus menerus. Jadi detak jantungnya menzikirkan lafaz Allah 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 Allah. Nah, ini kalau dilakukan ketika sedang hubungan suami istri, fadilahnya sejuta fadilah. Mengapa? Karena dia tidak lupa zikir kepada Allah walaupun toh sedang melakukan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Tetapi ingat ya, jangan diucapkan di lisan. Kalau diucapkan di lisan tidak sampai haram, hukumnya makruh kalau menurut ulama ahli fikih. Jadi misalnya nih ada suami istri ya sedang hubungan badan. Kemudian dia saking enaknya zikir nih, secara refleks gak sengaja zikir subhanallah enaknya misalnya, atau ya Allah enaknya, atau masya Allah. Nah, lafaz subhanallah ini kan zikir, atau ya Allah ini zikir, subhanallah juga zikir. Jadi walaupun toh dia menzikirkan lafaz Allah, tetapi dalam keadaan hubungan suami istri, maksudnya suami istri itu ya senjata laki-laki itu masih di dalam ya, masih di dalam nih, sudah masuk di dalam. Kemudian dizikirkan lewat lesan, diucapkan begitu, ya Allah enaknya ya Allah misalnya, atau subhanallah, atau masya Allah nikmatnya misalnya. Ada lafaz-lafaz Allah itu makruh hukumnya kalau diucapkan lesan. Tetapi sangat sunnah apabila diucapkannya hanya cukup di dalam hati. Ini namanya melatih zikir raga sukma nyawa. Melatih zikir raga sukma nyawa itu kapan saja, di mana saja, kapan saja, di mana saja. Enggak mengenal keadaan. Kan memang Rasulullah SAW senantiasa zikir kepada Allah ala kulli ahyanihi. Jadi Rasulullah itu karena Nabi SAW yadkurullaha ala kulli ahyanihi. Adalah Nabi Muhammad SAW yadkurullaha, yaitu beliau berzikir menyebut kepada Allah ala kulli ahyanihi atas setiap keadaannya. Tetapi ingat, ada yang zikir lesan plus hati. Jadi zikir yang paling bagus adalah zikir lesan dan hatinya sekaligus. Lesannya mengucapkan, hatinya zikir. Tetapi kalau misalnya nih zikir lesan doang, ini ya kurang afdol. Kan cuma lesan doang. Nah, zikir yang afdol itu ya antara lesan dan hati bersama-sama. Nah, kalau seandainya misalnya takut dibilang orang pamer, kah riak, kayak apa, kayak kemudian dia tidak mau zikir lewat lesan, hanya zikir hati saja, itu lebih bagus. Jadi kalau seandainya disuruh milih antara zikir lesan dengan zikir hati, mana yang lebih bagus? Ya, zikir hati yang lebih bagus. Jadi zikir hati itulah yang lebih diutamakan. Nah, kalau disuruh milih lagi, zikir hati saja dengan zikir hati dan lesan, mana yang lebih bagus? Ya, tetap lebih bagus zikir hati dan lesan sekaligus. Tetapi kalau disuruh milih antara zikir lesan saja dengan zikir hati saja, ya jelas-jelas lebih utama zikir hati. Oleh sebab itulah caranya hidupkan lafaz Allah 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 seirama dengan detak jantung kita. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan fadilahnya bahkan sampai sejuta fadilah. Apabila seorang muslim dan muslimah sedang hubungan suami istri, tetapi hatinya, raga sukma nyawanya tetap zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ini sebagai kunci dasar. Kenapa dia tatkala melakukan hubungan yang begitu nikmat luar biasa, tetapi dia tidak lupa kepada Allah. Dia senantiasa zikir menyebut lafaz Allah 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 Allah.
An Aisyah radhiyallahu anha qalat, telah diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata oleh beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadhkuru, yaitu berzikir oleh Nabi Allah kepada Allah ala kulli ahyanihi, atas tiap-tiap keadaannya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir, ingat kepada Allah semua keadaannya. Nah, oleh sebab itulah oleh para ulama diteliti, ada zikir itu kalau ada kalanya lesan dan hati, dan ada kalanya cuma hati saja. Nah, zikir hati ini yang seketika sedang hubungan suami istri, kalau senjata sang suami sudah masuk di dalam. Nah, kalau senjata suami belum masuk di dalam, tetap sunnah zikirnya lesan dan hati. Jadi kalau misalnya senjata suami belum dimasukkan, ya tetap sunnah zikir lesan dan hati sekaligus. Tetapi kalau senjata suami sudah di dalam nih ya, seukuran helm nih ya, seukuran helm ini sudah masuk, kan tahu helm kan, kepala itu, maka usahakan jangan zikir lewat lesan. Jangan sampai ya Allah enaknya ya Allah, atau misalnya ya Allah masya Allah subhanallah enaknya, misalnya begitu, ya enggak lah ya, dia tetap dalam hati. Makanya hatinya dilatih Allah 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 Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Wa fi lafdin la taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak diucapkan di muka bumi ini terhadap lafaz Allah Allah Allah. Di dalam satu redaksi lafaz yang lain, hadisnya berbunyi la taqumu sa'atu ala ahadin. Tidak akan terjadi kehancuran atas seseorang nih, yaqulu, yang membaca atau mengucapkan oleh seseorang itu Allah Allah Allah. Sehingga apabila ada seorang muslim dan muslimah ketika hubungan badan suami istri tetap zikir Allah Allah Allah, maka dia akan selamat dunia akhirat. Luar biasa. Ini satu fadilah. Kemudian antara raga sukma nyawanya akan mulai hidup menyatu raga sukma nyawa. Oleh sebab itulah dilatih zikir lafaz Allah Allah, yang zikir adalah hatinya, detak jantungnya, yaitu di dalam dada, sedangkan akal fikirannya, ya fikiran yang ada di otaknya, fikiran di otak ini menyaksikan. Ini hadis juga sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Oleh sebab itulah sekali lagi biasakan, budayakan menghidupkan lafaz Allah 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 di dalam hati kita, sesuai dengan aliran darah yang mengalir ke seluruh tubuh kita. Zikir raga sukmah dan nyawa. Demikian silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu taala a'lamu bishawab.